sekali perbedaan. Tapi perbedaannya itu tidak menjadikan kita tidak rukun. Harus tetap bersatu. Banyak kita perbedaannya dari agama, suku, budaya, dan lain-lain. Jadi di Indonesia ini terdapat 6 keberagaman agama. Ada berapa? 6. Ya, ada 6 keberagaman agama. Naomi. Saya Umi. Sebelum masuk ke sesi pemaparan materi dan juga penjawaban soal, anak-anak Umi, lihat dulu, kita amati dulu video animasi ini. Jadi nanti ada Umi tanyain. Jadi harus betul-betul dilihat, diingat, dan diamati. Bisa? Bisa. Memiliki 6 agama yang resmi. Yang pertama itu ada agama Islam. Agama Islam itu tempat ibadahnya di masjid. Ya, siapa nih yang sering sholat di masjid? Iya, pintar. Dan hari besarnya, hari rayanya itu hari raya Idul Fitri. Ya, hari raya Idul Fitri. Kalau hari raya Idul Fitri itu biasanya setelah apa? Ya, setelah puasa Ramadan. Bagus, Amira dan juga Nabila. Jadi yang kedua itu ada ya, ada Idul Adha. Sebentar lagi kita juga akan melaksanakan adanya hari besar, yaitu Idul Adha. Biasanya kalau Idul Adha kita ngapain? Iya, kita kurban. Kurbannya boleh kambing, boleh juga lembu. Iya. Kerbau juga boleh. Unta? Mana ada unta di sini? Ada juga kalau unta. Hah? Iya, kalau mau sekarang ada untanya nanti. Dan yang kedua, agama yang kedua itu ada agama Kristen. Agama apa? Kristen. Ya, agama Kristen. Dan kalau umat Kristen itu beribadahnya di gereja. Dan hari besarnya itu adalah hari Natal. Hari apa? Biasanya Natal itu kapan? Ada yang ingat? Apa itu? Enggak. Iya, bulan Desember. Dia itu kalau Natal itu biasanya akhir tahun. Jadi, anak Umi itu tadi penjelasan mengenai agama Kristen. Yang ketiga, ada agama Katolik. Agama apa, Nak? Katolik. Agama Katolik. Dan tempat ibadah umat Katolik juga sama di gereja. Dan hari besarnya itu ada hari Natal dan hari kenaikan Isa Al-Masih. Kita kemarin juga ada libur kan? Ya, itu libur tentang kenaikan Isa Al-Masih. Dan yang keempat itu ada agama apa? Agama Buddha. Ada agama Buddha. Tempat ibadah Buddha adalah wihara. Tempat ibadah umat Buddha adalah wihara. Dan hari besarnya itu adalah hari Waisak. Dan yang kelima itu ada agama Hindu. Agama apa? Hindu. Ya, tempat ibadah umat Hindu adalah pura. Tempat ibadah umat Hindu apa, Bang Arman? Pura. Bagus, Bang Arman. Kapan? Oke. Selanjutnya hari besar untuk umat Hindu adalah siapa yang tahu? Ya, Nyepi. Biasanya Nyepi itu ada di Bali. Kebanyakan umat Hindu itu ada di Bali. Jadi nanti tuh ada namanya perayaan besar mereka itu perayaan Nyepi. Di situ nanti di Bali itu umat-umat Hindu itu tidak boleh
keluar rumah. Iya, jadi itu nggak boleh ada suara-suara berisik. Iya, nggak ada suara-suara berisik. Harus sepi, sesuai dengan namanya, nyepi, harus sepi, hening, tidak ada keributan suara-suara yang berisik. Makanya kalau misalnya umat Hindu kalau mau nyepi itu sebelumnya itu dia udah kayak misalnya yang harusnya dia nyetok makanan dan sebelumnya dia udah pergi, udah di stoknya makanannya. Karena apa? Karena dia tahu bakalan ada hari nyepi, tidak boleh ada orang-orang yang sering berkeliaran. Itu memang udah tradisi mereka. Orang Hindu kan, orang Hindu kitanya orang apa? Islam. Ya, kita sebagai orang Islam harus menghargai, ya. Walaupun kita bukan umat Hindu, bukan berarti kita tuh udahlah kan itu mereka, bukan kita. Nggak boleh. Kita harus menghormati. Oke, yang terakhir itu ada namanya agama Konghucu. Agama apa? Ya, agama apa Kak Ajeng? Iya, pinter Ajeng. Agama Konghucu. Jadi tempat ibadah umat Konghucu itu adalah kelenteng. Apa namanya? Kelenteng. Iya, kelenteng. Siapa yang pernah lihat kelenteng? Iya, siapa? Di mana? Kalau misalnya lihat kelenteng? Iya, di komplek berarti ada orang ini juga yang beragama Konghucu berarti banyak. Oh, baguslah. Berarti Bang Taki harus saling menghargai sama sesama tetangganya walaupun berbeda agama. Ih, nggak boleh diganggu-ganggu kalau hewan. Iya. Jadi itu kan tadi agama Konghucu. Tempat ibadahnya itu namanya kelenteng. Biasanya yang rumahnya di Blue Cina pasti tahu ada kelenteng di sana. Ya kan Kak Alifah? Iya. Di sana ada kelenteng. Kelenteng itu identik dengan warna merah dan emas. Dan hari besarnya itu adalah perayaan Imlek. Tahu nggak perayaan Imlek itu apa? Apa itu? Iya. Jadi kalau misalnya hari Imlek itu biasanya dilaksanakan oleh orang-orang Cina, orang yang beragama Konghucu. Jadi di situ nanti biasanya ada barongsai terus ada dikasih oke, jadi iya. Jadi anak Umi dari sini siapa yang tahu ada berapa? Siapa yang tahu ada berapa agama di Indonesia? Ada berapa? Oke, Umi tunjuk. Ayo Ozan, ada agama apa aja di Indonesia? Islam, Lagi? Kristen, Ya, lagi saya. Terus? Buddha, Hindu, Konghucu. Ya, boleh tepuk tangan untuk Ozan. Bagus, Ozan. Iya, jadi itu keenam agama di Indonesia. Jadi tempat-tempat ibadahnya juga ada apa aja tadi, Pak Amera? Tempat ibadahnya ada masjid. Ayo tepuk tangan untuk Amira. Oke, jadi itu dia tentang simbol keberagaman agama. Oke, selanjutnya itu ada sesi soal yang akan kami kasih. Siapa yang mau? Kurang semangat. Kita ini dulu. Tepuk semangat. Oke, jadi ini dengerin dulu tata cara menjawab soal ini. Jadi ini satu kertas Umi kasih untuk 2 orang. Jadi dikerjakan sama-sama teman sebangku. Teman sebangkunya. Oke, jadi di sini yang paling atas itu ada nama. Jadi anak Umi buat nama diri sendiri dan teman sebangkunya. Harus diisi ya. Yang kedua itu ada kelas, tanggal dan juga hari. Umi cara mengerjakannya kayak mana Umi? Cara mengerjakannya di sini kan
tapi tetap satu jua, itu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Apa namanya? Bhinneka Tunggal Ika. Iya, jadi Umi mau kasih pertanyaan ini. Nanti yang bisa jawab angkat tangannya. Oke? Kalau semisalnya kita ini kan bertetangga di rumahnya. Kalau di rumahnya tetangganya adalah yang beragama Kristen, ya kan? Bagaimana cara supaya kita